Hei, bangun! Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku? Apa? Maaf, kau siapa? Ini kamarku. Cowok ini benar-benar gila. Dia bersikeras ini kamarnya. Padahal aku sudah mengambil kunci dari resepsionis 2 jam yang lalu. Apa maksudmu kau punya kuncinya? Aku sudah check-in duluan dan meninggalkan kuncinya di meja resepsionis untuk keluar dan membeli beberapa barang. Terserahlah, aku suka pemandangan pantai di sini jadi aku tetap tinggal. Tak bisa dipercaya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon resepsionis. Oke, jadi aku Liana dan aku sedang berada di surga tropis, Bali. Liburan impianku tak berawal baik berkat si Charles ini yang berusaha mendepakku keluar dari bungalow berpemandangan pantai yang sempurna ini. Oke, sekarang dengarkan. Mereka mengakui mereka memberimu kunci yang salah. Dia menunjuk ke ponselnya. Sekarang kembalilah ke resepsionis. Ambil kunci yang benar dan mereka mungkin akan memberimu layanan gratis di spa atau lainnya sebagai kompensasi. Tak mau. Aku merengut padanya. Aku suka kamar ini. Gimana kalau kamu saja yang pindah dan pergi menikmati layanan spa gratis atau apapun itu? Jelas tidak. Dia menggertak padaku. Aku sudah bayar ini jadi aku akan tetap tinggal. Setelahnya, kami lanjut bertengkar hingga aku merasakan sakit di dadaku. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku pingsan. Kurasa di sini terlalu panas untuk berdebat. Dia menaruh bantal di bawah kepalaku dan berkata, Nona, kau bisa berhenti pura-pura sekarang. Bangun. Aku punya firasat dia sedang menatapku, tapi aku tak bergerak. Baiklah, terus lanjutkan sandiwara kecilmu itu, tapi aku juga tak akan tinggalkan kamar ini. Hening. Dia pasti menyerah. Tapi kemudian aku merasakan ada beban di atas ranjang di sebelahku. Tanpa berpikir 2 kali, ku buka mataku dan melompat dari ranjang. Oh, ternyata dia tak mencoba mencelakaiku. Sebaliknya dia hanya duduk di sebelah dan membuka laptopnya. Ups. Dia memutar matanya, menyuruhku pergi dan kemudian mulai mengetik. Aku mengibaskan rambutku ke belakang kemudian berkata, teruslah berkayal. Sekarang aku mau pergi menikmati hari yang cerah ini. Saat aku kembali, aku tak ingin melihat wajahmu. Setelahnya aku pergi dan menghabiskan sisa hari bersantai di pantai. Bali sangatlah indah. Di malam hari aku kembali ke bungalow dan siap untuk rebahan di tempat tidur. Hello, kataku saat aku masuk ke dalam. Wah, dia tidak ada di sana. Aku sudah menangkan perebutan bungalow ini. Kugunakan sisa energiku dengan melompat-lompat di atas ranjang dan menyanyikan, dia keluar, aku menang, dia pecundang, aku pemenang. Kemudian aku meringkuk di atas ranjang dan mulai terlelap. Brak! Aku tersentak bangun. Jendelanya sudah pecah. Dan di kaki ranjang terdapat sosok tinggi gelap. Aku menjerit sekencang-kencangnya, tapi dia menerjang ke depan dan menutup mulutku dengan tangannya. Diam, bisiknya di telingaku, kemudian menarik lepas maskernya. Itu Charles. Bingung, aku berseru. Apa ini? Kenapa kau pecahkan jendelanya? Cepat, ambil barangmu. Aku mendorongnya menjauh dariku dan duduk di sana dengan tangan dilipat. Usaha yang bagus, tapi jika ini caramu mengusirku, itu tak akan berhasil. Aku tak akan pergi. Tiba-tiba, ada pria lain memasuki ruangan. Charles memakai lagi topengnya dan dengan cepat meraih lampu dari nakas dan melemparnya ke arah pria tadi. Kuraih tasku dengan panik sementara Charles mengambil sesuatu dari ranselnya. Lalu kemudian dia menuntunku keluar ruangan. Kami lewat jalan belakang keluar dari bungalow dan menuju ke hutan. Kemana kita akan pergi? Dan siapa dia? Aku bertanya, tapi dia tetap diam. Katakan sesuatu. Ada apa ini? Diamlah sebentar. Sekarang aku akan membawamu ke bandara untuk tinggalkan pulau ini. Gumam Charles. Saat itu gelap gulita dan kususuri hutan mengenakan sandal jepit. Kemudian parahnya lagi, aku tersandung dahan dan lututku terluka. Hebat. Dia menurunkan punggungnya dan berkata, naik. Aku agak curiga awalnya. Mungkin dia tak sejahat yang kukira sebelumnya. Setelah beberapa saat dia memutuskan kami sebaiknya istirahat di hutan sampai fajar tiba. Charles langsung tertidur begitu dia menyentuh tanah. Aku tak bisa tidur. Kemudian aku memikirkan kembali insiden di bungalow itu. Memikirkannya, aku ingat Charles mengambil sesuatu dari tasnya. Jadi aku menyelinap mendekatinya dan pelan-pelan meraih kantongnya untuk melihat apa itu. Tiba-tiba dia menjengkram erat lenganku.
Charles, lepaskan aku. Aku mendesis. Lenganku mulai sakit. Aduh! Dengar, aku terlibat bisnis yang berbahaya, katanya sambil melepaskan aku. Aku berusaha pastikan kita berdua aman. Oke, aku bisa lihat jelas kekhawatiran di matanya. Jadi aku bergumam, baiklah. Kemudian dia menggosok lenganku. Setelah malam yang sangat tak nyaman karena tidak tidur, dia menyenggolku saat fajar tiba dan menyuruhku mulai jalan. Dia menggandeng tanganku dan menuntunku maju. Kurasa itu bagus karena dia fokus melindungiku. Tapi, kenapa dia terus menatap ponselnya? Apa kita tersesat? Tanyaku. Dia terus menatap layar itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menuntunku ke arah yang lain dan kemudian yang lainnya lagi. Ya, kami benar-benar tersesat. Setelah berjam-jam berjalan berputar-putar, aku rebahan di atas batu dan mengambil botol air dari dalam tasku. Kita cari hotel saja yuk, saranku. Tidak, kita tak boleh. Kembali akan lebih berbahaya. Tapi, baiklah. Bisakah paling tidak kau beritahu kenapa kita bersimbah peluh di luaran seperti ini? Kurasa aku sudah melibatkanmu. Dia menghela nafas. Tetap saja, kau harus merahasiakan ini sampai mati. Aku tak akan bilang. Janji. Mereka mengincar ini. Dia mengeluarkan sebuah USB dari kantungnya. Direktur perusahaan tempat saya bekerja melakukan kegiatan ilegal dan ini adalah buktinya. Wah, kamu seperti James Bond. Aku tersenyum sembari memberikan padanya sebotol air. Nyaris tidak. Dia tertawa. Kemudian dia berterima kasih padaku saat mengambil air itu dan meminum separuh botol tanpa ragu. Kemudian menawarkan sisanya padaku. Dia cerita padaku dia bekerja untuk perusahaan lain dan telah dikirim untuk menginvestigasi. Jadi, kau mengkhianati direkturmu? Aku bertanya skeptis. Semacam itu. Iya. Oh ya, aku tahu kau hanya ingin liburan yang menyenangkan, tapi tanpa sengaja aku menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku minta maaf. Tak usah khawatir, kurasa ini cukup menarik. Tapi ini adalah liburan musim panas dengan serangga terbanyak yang pernah kujalani. Aku menepi seekor nyamuk. Aku mendengarnya tertawa. Tapi tunggu dulu, mengapa dia terlihat tidak jelas? Aku bergumam. Kepalamu berat? Kemudian aku melihatnya pingsan di depanku dan beberapa menit kemudian dunia menjadi gelap. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Kepalaku sakit. Aku terikat di sebuah kursi dan begitu juga Charles. Ada beberapa pria berwajah seram yang menatap kami. Oh tidak, ini pertanda tak baik. Seorang pria jalan menghampiri Charles dan dengan nada tegas berkata, Charles, serahkan USB-nya, maka tak akan ada yang terluka. Aku tak tahu apapun soal USB. Gumamnya. Aku tak ingin mengancam gadis ini di sini. Tapi jika kau bersikeras, salah satu pengawal berjalan ke arahku, menjambak rambutku dan menariknya ke belakang. Jika menurutmu nyawanya tak berarti, simpan saja dan saksikan dia mati. Hentikan, jangan ganggu dia. Aku tak punya USB itu. Aku menjatuhkannya di suatu tempat di hutan. Kemudian dia menoleh ke arahku. Aku sangat menyesal sudah melibat kamu dalam hal ini. Pria itu mencibir. Berhentilah bersikap emosional, Charles. Itu tak cocok untukmu. Aku gemetaran ketakutan saat pria itu mengeluarkan sesuatu dari punggungnya dan mengarahkannya padaku. Kesempatan terakhir, Charles. Dia berteriak. Tidak, itu ada di sakunya. Dia pasti menyelipkannya di situ saat kami ada di hutan. Apa dia sungguh percaya kalau aku akan kabur dan membeberkan bukti itu? Kemudian, Cut! Kerja bagus, kawan. Kita seharusnya dinominasikan penghargaan Oscar setelah ini. Aku bercanda, sementara pria itu berlutut dan melepaskan ikatanku. Sudah waktunya, kataku ketus, sambil mengeluarkan USB dari kantungku dan mulai memutar-mutarnya dengan jari. Aku menunduk ke arah Charles dan menyeringai. Terima kasih telah melindungiku dan sebagainya, tapi ternyata sudah kudapatkan yang kubutuhkan. Apa? Siapa kau? Charles bertanya padaku dengan terkejut. Jadi, kusudahi penderitaannya dan kuceritakan padanya semuanya. Ya. Aku ini putri dari direktur perusahaan. Perusahaan yang sama dengan perusahaan tempat dia mencuri informasi rahasia. Ayah memintaku untuk pergi dan mencarinya.
Kunci dari resepsionis yang keliru itu rekayasa, dan botol airku mengandung obat tidur ringan di dalamnya. Kau tak paham. Apa yang dilakukan ayahmu itu ilegal. Dia bersikeras. Aku memutar mataku. Ya, terserah apa katamu. Aku mulai beranjak pergi. Tolong, lihatlah sendiri. Periksa USB itu. Aku menggigit bibirku. Charles yang malang. Dia bukan tandinganku ataupun ayahku. Tak lama kemudian kami semua berada di pesawat dan terbang kembali ke US. Dan nantinya dia akan membayar apa yang sudah dia lakukan. Nah, pekerjaan tuntas dengan baik. Sekarang waktunya bersantai dengan segelas champagne setelah semua ini. Aku pantas menikmatinya. Satu ekstraksi sederhana di rumah dan perusahaan ayahku akan terselamatkan. Dan putri kecil ayah ini akan mendapatkan tepukan di pundak untuk pekerjaan lainnya yang terselesaikan dengan baik. Hore! Tapi harus kuakui, aku agak kasihan pada Charles. Menjadi bidak dari permainan orang lain. Dia sangat baik dan juga pintar. Tapi rupanya tak cukup baik untuk menyadari datangnya ini. Aku mengambil USB itu dari kantungku dan menatapnya. Tapi rahasia apa yang disimpan oleh ayahku? Kami tak ada hal yang mencurigakan, ya kan? Ayah memang banyak cerita tentang betapa kerasnya dia bekerja dan betapa jujurnya dia bersikap. Jadi, kenapa dia secara khusus memintaku untuk tidak mengintip file tersebut? Sedikit melihat-lihat tak ada salahnya, bukan? Aku tahu. Tak baik buatku tak patuh pada ayahku. Tapi, ayolah, aku ini putrinya. Aku siap untuk mengambil alih posisinya. Jadi anggap saja ini sebagai langkah pengecekan ulang ya, hanya untuk memastikan. Aku menyesal melihat file tersebut. Benar-benar menyesal. Karena kebenarannya tak tertahankan. Ternyata selama ini ayahku sudah berbohong padaku sejak awal. Jadi Charles sebenarnya mengatakan kebenaran. Dia mencuri rahasia kotor ayahku untuk mengungkapkannya. Ironis, bukan? Aku menertawakannya karena sangat mudah tertipu dan percaya pada kebohongan tentang perusahaan keluargaku, sementara aku sendirilah yang dibohongi. Kebenaran ini sulit untuk dicerna. Aku memikul beban penipuan dan kecurangan seumur hidup. Tidak, aku tak ingin hidup seperti itu. Ini sungguh keliru. Saat kuserahkan baik USB maupun Charles ke ayahku, aku tahu apa yang perlu kulakukan. Jadi kutunjukkan USB itu ke ayahku dan berkata, Ayah, aku melihatnya. Jadi sekarang aku tahu segalanya. Tolong hentikan. Liana, jadi ayahmu menyerahkan diri dan akan dipenjara untuk sementara waktu. Apa rencana yang akan kamu jalankan untuk perusahaan? Aku terdiam sesaat. Ini adalah pertanyaan besar. Apa sebaiknya kulanjutkan usaha ayahku atau menghentikannya sekali untuk selamanya? Aku teringat kembali hari di mana aku menentang ayahku. Tapi putriku, aku lakukan semua ini untukmu. Ini adalah warisanmu. Aku tak ingin hidup dengan uang kotor, ayah. Ayah selama ini menjadi pahlawanku. Tapi sekarang aku hanya begitu malu denganmu. Wajahnya tertunduk, dan kulihat kesedihan di matanya. Melihat ayahku seperti itu adalah perasaan terburuk di dunia. Lalu terlihat seolah beliau sadar akan sesuatu. Ayah mengangguk pelan, menyerahkan stempel direktur perusahaan padaku. Lalu dengan sedih meninggalkan ruangan. Aku khawatir kalau aku akan mengulang kesalahan ayahku. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, aku langsung menatap mata jurnalis itu dan dengan tegas mengatakan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya putuskan untuk menutup perusahaan. Setelah konferensi, aku dalam perjalanan keluar dari gedung itu saat Charles menyusulku dan bertanya, Baiklah Liana, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku mengangkat bahu. Entahlah, kurasa apa saja bisa terjadi. Meskipun aku perlu tempat tinggal terlebih dahulu, aku tak bisa kembali ke tempatku. Aku tak sanggup. Baiklah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal denganku. Charles tersenyum padaku. Ya, aku suka itu. Kemudian sambil menyengir aku menambahkan, selama kau tak mencoba mengusirku keluar kali ini, atau menyeretku ke dalam hutan, aku benci yang ayahku lakukan. Tetapi pada akhirnya, beliau mengakui kejahatannya dan membayar akibatnya. Dan untuk aku hanya akan menjalani hari demi hari dan melihat kemana arah hidupku. Dan jika itu kebetulan melibatkan seorang James Bond gadungan, maka biarlah.